Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan mengenai aplikasi rekayasa genetika dalam bidang pertanian, di mana pada kelompok ini terdiri dari 3 anggota, yaitu saya Andrani Lestari dengan NPM 009, kemudian Aisyah Dwi Febriani dengan NPM 012, dan Syakira Alfi Kurnia dengan NPM 118. Baik, untuk studi kasus pada materi kali ini yaitu dari artikel Transformasi Genetik Tanaman Kentang dengan nama ilmiah Solanum tuberosulum L dengan gen ACVB menggunakan vektor Agrobacterium tumefaciens, di mana bibliografi dari artikel ini yaitu Silsilah Darwin DDK tahun 2021, transformasi genetika tanaman kentang Solanum tuberosum L dengan gen ACVB menggunakan vektor Agrobacterium tumefaciens dari jurnal Agrotrop Journal on Agriculture Science Vol 1101 dari halaman 63 sampai 75. Untuk topik bahasan dari studi kasus kali ini yaitu yang pertama identifikasi permasalahan utama, kemudian dasar penggunaan teknik kultur jaringan, lalu tahapan teknik kultur jaringan, kemudian keunggulan produk hasil teknik kultur jaringan, lalu kekurangan dan kendala dalam penggunaan teknik kultur jaringan, dan yang terakhir keefektifan penggunaan teknik kultur jaringan dalam penyelesaian masalah. Identifikasi permasalahan utama pada artikel ini dalam melakukan transformasi genetik, sudah banyak yang menggunakan Agrobacterium tumefaciens pada tanaman, khususnya tanaman kentang, di mana dengan menggunakan bakteri tersebut menjadikan efisiensi transformasi genetik ini sangat tinggi dengan jumlah salinan gen yang sedikit tersisip ke dalam genom tanaman, dan juga dapat mentransformasikan ukuran gen yang lebih besar. Karena kentang termasuk golongan komoditas penting di negara kita, sehingga dibutuhkanlah benih yang bermutu dalam pembenihan kentang dengan menggunakan benih yang bebas patogen, yang mana dapat diperoleh melalui kultur jaringan dengan pengujian patogen secara intensif, dan dilanjutkan dengan teknik perbanyakan cepat secara in vitro. Lalu mengenai kultur jaringannya sendiri, kultur jaringan ini merupakan sebuah teknik rekayasa genetika dalam bidang pertanian untuk memperbanyak tanaman dengan menggunakan bagian tanaman seperti protoplasma, sel, sekelompok sel, jaringan, dan juga organ, serta menumbuhkannya dalam kondisi aseptik atau steril, hingga bagian-bagian tersebut dapat berkembang dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap. Untuk teknik kultur jaringan sendiri, kalian dapat lihat pada gambar di atas ini. Kemudian dalam melakukan rekayasa genetika melalui teknik kultur jaringan ini pada tanaman kentang menggunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens, di mana bakteri tersebut untuk memasukkan gen asing ke dalam sel tanaman agar dapat menghasilkan suatu tanaman transgenik dan menginfeksi tanaman dikotil melalui bagian tanaman yang terluka, sehingga dapat menyebabkan tumor. Lalu dasar dari penggunaan teknik kultur jaringan ini itu berasal dari teori totipotensi yang dikemukakan oleh Schleiden dan Schwanz dalam buku Suryo Winoto pada tahun 1991, di mana teori tersebut mengatakan bahwa setiap sel memiliki kemampuan dalam totipotensi. Teori totipotensi sendiri merupakan kemampuan setiap sel dari mana saja sel tersebut diambil jika diletakkan dalam media dan lingkungan yang sesuai dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang sempurna, dalam arti dapat bereproduksi, kemudian berkembang biak secara normal melalui spora atau biji. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe kultur jaringan. Yang pertama itu ada tipe kultur B2, lalu yang kedua ada kultur organ, yang ketiga ada kultur kalus,
Yang keempat ada kultur suspensi sel. Yang kelima ada kultur protoplasma. Yang terakhir ada kultur haploid. Nah, selanjutnya ada tahapan teknik kultur jaringan, yaitu sterilisasi eksplan. Eksplan tanaman tadi itu dimasukkan ke dalam klorox yang digoyang-goyangkan, selanjutnya itu dibelas menggunakan air steril, ketiga itu dicelupkan dengan menggunakan alkohol, yang keempat dibersihkan kembali menggunakan air bersih atau air yang steril, yang terakhir adalah direndam menggunakan betadin dan digoyang-goyangkan. Selanjutnya ada sterilisasi alat dan bahan dan ruang inokulasi. Pertama itu ada cuci bersih botol kultur, pinset, dan cawan petri lalu dikeringkan. Selanjutnya dibungkus rapi menggunakan kertas, pinset, scalpel dibungkus menggunakan aluminium foil, kemudian di autoclave. Selanjutnya laf dikeringkan menggunakan tisu, kemudian lampu ultraviolet. Nah, untuk pembuatan medianya itu ada stok MS dibutuhkan 22,5 gram per mili dan 1,5 gram agar dan 2 gram sukrosa. Lalu yang kedua, stok vitamin yang digunakan terdiri dari 100 gram ionosoitol, 10 gram tiamin HCl, 1 mg nikotin aksid, lalu 1 mg piridoksin. Nah, yang ketiga itu melarutkan 1,5 gram agar dan 100 ml media LB cair dengan magnetic stirrer. Selanjutnya ada kultur bakteri A. tumefaciens. Bakteri ini dikulturkan dengan media Luria bertani, yaitu media khusus untuk menumbuhkan gram negatif. Lalu menggunakan dua metode, yaitu metode gores dan metode tusuk. Setiap konstruknya itu memiliki marka penanda. Kemudian permasalahan produk hasil teknik kultur jaringan. Nah, permasalahan yang terjadi pada kultur kentang secara kultur in vitro terhadap transformasi genetik menggunakan A. tumefaciens ini terlihat pada ada atau tidaknya fenolik pada eksplan yang diinokulasikan dan tidak diinokulasikan dengan A. tumefaciens. Eksplan yang diinokulasikan memiliki fenolik di sekitar tempelannya, sedangkan eksplan yang tidak diinokulasikan tidak memiliki fenolik. Selain itu, terjadi pula kegagalan pada proses isolasi total DNA pada sumur keempat, yaitu A. tumefaciens LBA, PBI121 plus ACVB yang tidak terlihat pada saat dielektroforesis. Hal ini dikarenakan stok bakteri yang sudah tidak viabel. Kemudian, ketika melakukan kultur kentang hasil transformasi menggunakan metode kultur tunas, terdapat kontaminan pada eksplan kentang A berupa lendir putih dan lendir putih kecoklatan di bagian yang terkontaminasi. Hal ini disebabkan oleh bakteri, kondisi lingkungan laboratorium yang tidak bersih, dan tempat inkubasi yang tidak steril. Selain itu, kontaminan juga terdapat pada media eksplan B, walaupun eksplan B tumbuh. Kontaminan juga terjadi pada eksplan C yang mengalami perubahan warna pada ujung tunasnya, yaitu berubah menjadi warna kecoklatan akibat faktor cahaya. Setelah melihat keunggulan dan juga permasalahan yang ada pada teknik kultur jaringan tersebut, menurut kelompok kami, transformasi genetik tanaman kentang dengan gen ACVB dengan vektor A. tumefaciens ini efektif. Hal ini diindikasikan dengan adanya kultur in vitro kentang yang tumbuh dengan baik, serta keluarnya fenolik dari sebagian jaringan eksplan terinfeksi, yang menunjukkan bahwa infeksi telah masuk ke jaringan dan transformasi telah terjadi. Eksplan C dan D yang diinokulasikan dengan A. tumefaciens mengeluarkan fenolik yang menunjukkan bahwa infeksi telah masuk ke dalam sel tanaman. Senyawa pada fenolik tersebut memiliki peran untuk mengaktifkan gen Vir yang ada di dalam T plasmid yang memiliki tanggung jawab dalam mentransfer tDNA dari A. tumefaciens menuju sel inangnya, yaitu kentang. Eksplan C dan D yang diinokulasi masing-masing menunjukkan pertumbuhan tanaman yang baik dan memperbanyak tunas yang baru, serta adanya fisiologi tanaman yang tumbuh dan berkembang dengan sangat bagus. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.